Walau dihujani kritik, Presiden Joko Widodo menegaskan terus cawe-cawe dalam urusan politik. Mencegah riak-riak berbahaya kini menjadi dalih campur tangan istana. Walau menarasikan riak berbahaya, saat di Singapura Presiden menjamin stabilitas Indonesia. Jadi benarkah ada potensi riak-riak berbahaya atau hanya sekedar alasan pembenaran drama politik istana? Menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Mencegah riak-riak berbahaya kini menjadi dalih Presiden Joko Widodo untuk melegitimasi politik cawe-cawenya. Presiden beralasan campur tangannya itu dibutuhkan untuk memastikan pilpres berjalan lancar dan aman. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Namun dalih Presiden dinilai berlebihan. Sepanjang sejarah, pemilu di Indonesia berlangsung damai, sejuk, dan aman. Itulah sebabnya pemilu disebut juga sebagai pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan saat polarisasi politik sangat kuat mewarnai pesta demokrasi 2019, proses pemilu berlangsung lancar hingga tuntas. Jadi pertanyaan, mengapa Presiden kini justru menarasikan munculnya riak-riak yang membahayakan? Apalagi tidak ada penjelasan sebesar apa potensi yang disebut membahayakan. Tidak heran bila muncul analisa justru sikap politik Presiden yang tidak netral adalah pemicu riak-riak berbahaya. Datang di Rakernas PDI Perjuangan, padahal PDI itu salah satu partai aja. Di rapatnya Golkar nggak datang, di rapatnya mungkin Nasdem nggak datang. Gitu. Kedua, ikut serta menyatakan berfoto dengan simbol partai. Yang ketiga, menyatakan akan contoh pemimpin yang berani itu adalah Ganjar Pranowo. Sudah langsung menyebutkan nama. Nah itu kan menunjukkan ini kok cawe-cawenya udah langsung nunjuk orang nih. Gitu. Nah sekarang kalau sikap yang seperti itu berkembang di tengah masyarakat yang memicu ya riak-riak karena orang merasa kok presidennya begini gitu. Sebagai insan politik yang saat yang bersamaan menjadi Presiden Republik Indonesia, ya kan, terus terang menyatakan dukungan kepada seseorang. Dan karena itulah kemudian terjadi riak-riak, gitu loh. Namun kantor staf Presiden memastikan narasi cawe-cawe yang dibangun Joko Widodo tidak dalam arti politik partisan. Bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukan cawe-cawe dalam artian politik partisan. Bukan dalam artian cawe-cawe Bapak Presiden punya preferensi, lalu preferensinya itu digunakan dengan kekuasaan beliau sebagai seorang presiden menggerakkan aparatur, alat-alat, dan sumber daya kekuasaan. 1 bulan terakhir, mungkin ada banyak masyarakat yang kewalahan mengikuti drama politik Presiden Joko Widodo. Membantah cawe-cawe atau mengakui cawe-cawe, memastikan kesinambungan dan keberlanjutan, atau mencegah riak-riak membahayakan. Presiden pun tak selalu berbicara soal ancaman riak-riak berbahaya. Bila publik di dalam negeri disuguhi narasi riak-riak berbahaya terkait transisi kepemimpinan nasional, di luar negeri, Presiden justru menjamin stabilitas Indonesia di hadapan investor internasional. Whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. So everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe. Faktanya,
politik cawe-cawe presiden telah memantik polemik. Oposisi pemerintah meragukan cawe-cawe presiden dibutuhkan agar pesta demokrasi berjalan lancar dan aman. Cawe-cawe itu konotasinya adalah negatif. Jadi sebaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, Presiden dari rakyat Indonesia yang begitu banyak jumlahnya, sebaiknya betul-betul tidak cawe-cawe lah dalam hal ini ya. Tak hanya memantik polemik, politik cawe-cawe presiden juga menuai kritik. Senada dengan Partai Demokrat, PKS juga menilai presiden semestinya memahami azas imparsial dan mampu bersikap netral. Cawe-cawe itu berbahaya sekali karena presiden mestinya memahami asas imparsial, netralitas, jadi negarawan. Dengan kata cawe-cawe, presiden masuk ke law politik dan itu berbahaya sekali. Saya tetap menghimbau Pak Jokowi, jadilah presiden yang bijaksana, jangan cawe-cawe. Namun parpol pendukung pemerintah mendukung politik cawe-cawe presiden. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia semuanya memang harus cawe-cawe. Ya, sebagai panggilan moral, apalagi beliau presiden, ya. Jadi cawe-cawe itu dalam konteks positif. Kalau Anda searching tuh, cawe-cawe itu kan artinya membantu. Dan jadi presiden itu nggak boleh lepas tangan begitu saja soal perpolitikan pilpres ini. Sepanjang, ya catatannya kan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku.